Malam itu, hujan tidak turun deras, justru gerimis lembut yang hampir tidak terdengar. Namun, bagi Arga, setiap tetes seperti mengetuk jiwanya yang sedang rapuh. Pintu rumah terbuka pelan. Arga masuk dengan tubuh lelah, rambutnya sedikit basah, dan tas kerja yang hampir jatuh dari bahu. "Rani, aku pulang," ucapnya pelan, hampir tanpa harapan. Rani sedang duduk di sofa, memeluk bantal kecil. Pandangannya tidak pada televisi, tapi pada kekosongan di depannya. Oh, satu suku kata, dingin, datar. Arga tersenyum tipis, senyum yang dipaksakan. Dulu, setiap ia pulang, Rani akan menyambut dengan cerita-cerita lucu dari kantornya. Sekarang, rumah yang dulu penuh tawa berubah menjadi museum keheningan. Tiba-tiba, terdengar suara dari kamar tamu. "Arga, kamu sudah pulang, Nak?" Arga menoleh cepat. Itu suara Bu Sulastri, Ibu Rani, yang seharusnya berada di kampung. "Bu, sejak kapan Ibu di sini?" Arga berusaha tersenyum sopan. Rani menjawab tanpa menoleh. "Ibu datang tadi siang, katanya mau tinggal beberapa hari." Bu Sulastri muncul dari kamar. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya letih tetapi tersenyum hangat. "Maaf kalau mendadak, Ibu hanya ingin menenangkan pikiran." Arga mengangguk sopan, walau bingung. Sementara Rani menghela nafas panjang seperti menahan sesuatu. Ada sesuatu yang tidak ia ceritakan. Keesokan paginya, Arga bangun lebih cepat dari biasanya. Aromanya menusuk hidung, aroma telur dadar, roti panggang, dan teh hangat. Saat ia keluar, Bu Sulastri sedang menata meja makan. "Bu, Ibu yang masak?" "Ya, kamu pasti butuh sarapan sebelum kerja." Arga tersenyum canggung. Dalam hati, ia berkata, "Biasanya, Ibu tidak sedekat ini." Rani muncul, wajahnya masih kusut. "Ibu, buat sarapan buat Arga?" tanyanya kesal. Bu Sulastri tersenyum. "Iya, kamu tadi masih tidur." "Aku tidak minta dimasakin," gumam Rani sambil duduk. Arga merasa suasana memanas. Ia mencoba mencairkan suasana. "Gak apa-apa, Ran. Sudahlah, makan saja." Sejak pagi itu, semuanya berubah. Bu Sulastri memperhatikan Arga lebih banyak dari biasanya. Hari-hari berikutnya, pola itu semakin terlihat. Saat Barga pulang, makanan sudah siap. Saat Arga tampak lelah, Bu Sulastri menawarkan pijatan di bahu. Saat Arga tampak melamun, ia menanyakan apa yang membuat Arga stres. Sementara dengan Rani, Bu Sulastri justru sering bersikap tegas dan mengkritik. "Ran, kamu terlalu sensitif. Ran, kamu harus lebih sabar sebagai istri. Ran, jangan egois." Rani makin tertekan. Arga juga bingung karena ia tidak merasa pantas mendapat perhatian sebanyak itu. Hubungan ibu anak semakin renggang. Suatu sore, Rani berkata dengan suara hampir berbisik, "Kadang aku merasa ibu lebih sayang kamu daripada aku." Arga terdiam. Ia ingin mengatakan tidak, tapi kenyataan akhir-akhir ini terasa sebaliknya. Malam itu, sekitar pukul 11, Arga ke dapur karena haus. Di sana ia mendengar suara lirih, suara yang patah. Bu Sulastri duduk di bawah cahaya redup, menutup wajahnya dengan tangan. "Ibu," Arga mendekat perlahan. Bu Sulastri tersentak, cepat-cepat menyeka air mata. "Arga, kamu kenapa belum tidur?" "Ibu yang kenapa?" Arga duduk di sebelahnya. Hening beberapa detik. Akhirnya Bu Sulastri berkata dengan suara bergetar, "Aku takut keluarga kalian hancur." Arga terpaku. "Bu, Rani cerita apa ke ibu?" "Banyak," jawabnya lirih. "Dia bilang kamu sering marah, kamu jarang pulang tepat waktu. Dia merasa kamu menjauhinya." Arga menunduk. "Aku memang bukan suami yang sempurna, Bu, tapi aku tidak bermaksud menjauh, Bu." Bu Sulastri menatapnya. "Aku tahu kamu bukan lelaki jahat, Arga. Karena itu ibu ingin ada di sini."
Kalimat itu terdengar lebih berat daripada yang seharusnya. Arga tidak sepenuhnya memahami maksudnya, tapi ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Puncak kejanggalan itu datang 3 hari kemudian. Arga baru pulang kerja dan melihat tas Bu Sulastri tergeletak di meja. Saat hendak merapikan posisi tas, sebuah amplop tipis jatuh. Arga memungutnya. Ia berniat mengembalikan, tapi matanya menangkap tulisan besar di depan amplop. Hasil pemeriksaan onkologi. Onkologi, bagian kanker. Arga tertegun. Ia membuka amplop itu pelan, khawatir bukan ingin mencampuri urusan. Di dalamnya tertulis, dicurigai adanya pertumbuhan sel abnormal. Pemeriksaan lanjutan disarankan segera dilakukan. Tangan Arga gemetar. Saat Bu Sulastri kembali dari halaman, Arga berdiri sambil memegang amplop itu. "Bu, ini apa?" Bu Sulastri terpaku. Wajahnya kaget, lalu perlahan memudar menjadi pucat. "Arga," ia mengambil nafas panjang. "Itu hanya pemeriksaan kecil." "Bu, ini serius." Suara Arga bergetar. Bu Sulastri duduk lemas. "Tolong, jangan beritahu Rani, tidak sekarang." "Kenapa?" Jawaban Bu Sulastri membuat Arga terdiam lama. Karena dia sudah cukup stres dengan rumah tangganya. Ibu tidak ingin jadi beban. Arga merasakan hatinya ditarik kedua arah. Ingin jujur, tetapi ia melihat ketakutan nyata di mata wanita itu. Malam itu, Rani pulang lebih awal. Ketika ia melihat Arga dan ibunya berbicara pelan di dapur, wajahnya langsung berubah. "Apa yang kalian sembunyikan dariku?" Arga kaget. "Rani, kalian bisik-bisik sejak ibu datang. Ada apa?" "Tidak ada, Yang. Jangan bohong." Suara Rani pecah. Bu Sulastri mencoba menenangkan. "Rani, kamu salah paham. Justru itu, ibu selalu memihak Arga. Aku ini anak kandung ibu. Kenapa malah aku yang disalahkan terus?" Arga mendekat. "Sayang, tolong dengar dulu." Rani mendorong tangannya. "Aku capek. Lebih baik kita pisah saja." Hening sesaat. Arga terpaku. Bu Sulastri menutup mulutnya dengan tangan. Lalu tubuh Bu Sulastri limbung dan jatuh. "Ibu, Bu!" Arga dan Rani sama-sama berlari menghampiri. Di rumah sakit, dokter menjelaskan semuanya kepada Rani. Bu Sulastri sudah menjalani pemeriksaan awal terkait kemungkinan kanker. Dia seharusnya istirahat, bukan stres. Rani membeku. Kenapa ibu tidak bilang?" Arga hanya menunduk. Saat itu, Bu Sulastri membuka mata, lemah namun tersenyum. "Rani, ibu tidak ingin menambah bebanmu." Air mata Rani mengalir deras. "Ibu pikir aku tidak sanggup. Kenapa harus sembunyi? Kenapa harus diam sendirian?" Bu Sulastri memegang tangan putrinya. "Karena ibu ingin kamu fokus memperbaiki pernikahanmu. Ibu takut kamu benar-benar akan kehilangan Arga." Rani menangis. Kali ini bukan karena marah, tetapi karena rasa bersalah yang menyesakkan. Beberapa hari setelahnya, Bu Sulastri diperbolehkan pulang. Rani merangkul ibunya sambil berkata pelan, "Ibu, mulai sekarang kita hadapi semuanya bersama. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi." Arga berdiri di samping mereka, tersenyum lembut. Rani menatap Arga. "Maafkan aku untuk semua kata-kataku, semua kecurigaanku." Arga balas menggenggam tangannya. "Kita sama-sama belajar, Ran. Tidak ada yang sempurna." Bu Sulastri tersenyum haru melihat keduanya. "Kalian hanya perlu satu hal, saling mendengarkan." Sore itu, cahaya matahari masuk melalui jendela. Rumah yang dulu penuh pertengkaran, kini terasa sedikit lebih hangat. Bukan akhir yang bahagia, tapi awal dari sesuatu yang lebih kuat.